Selamat datang dan bergabung dengan perkuliahan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki atau memulai pertemuan pertama dengan topik bahasan adalah menjadi wirausaha. Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang mata kuliah kewirausahaan ini dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan, kepada mahasiswa, akan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar menjadi seorang wirausaha. Adapun sasaran pembelajaran yang akan kita pelajari, materi-materi yang akan kita gali bersama, kita bahas tuntas pada hari ini adalah tentang konsep dasar kewirausahaan, karakter seorang wirausaha, cash flow kuadran, dan bisnis idea. Kita akan mulai yang pertama, dilatar belakangi kenapa entrepreneur atau wirausaha itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik yang akan kita pelajari. Karena entrepreneur atau bisnis atau pelaku bisnis itu adalah merupakan bagian dari UMKM. Nah, di mana UMKM adalah andalan Indonesia ya saat ini ya, karena UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian bagi negara Indonesia. Walaupun pada tahun 1998 UMKM itu sempat mengalami krisis yang sangat dahsyat, jatuh terpuruk dikarenakan ada krisis global yang juga berdampak ke Indonesia, yang juga berdampak kepada perekonomian Indonesia. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk memperbaiki perekonomian itu harus dibenahi semuanya. Salah satunya adalah UMKM. Salah satunya adalah menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan peluang usaha yang baru yang akan mampu mendongkrak kembali, memperbaiki perekonomian Indonesia. Nah, salah satunya adalah UMKM. Nah, UMKM ini saat ini lebih kenal dengan namanya entrepreneur atau wirausaha. Jadi, untuk memperbaiki perekonomian itu, pemerintah menggalakkan atau mengajak kita semuanya untuk menjadi seorang entrepreneur dan wirausaha. Entrepreneur atau pengusaha itu adalah menjadi salah satu alternatif bagi ya khususnya untuk mahasiswa, untuk masyarakat untuk menjadi pilihan lain selain kita menjadi seorang pegawai. Ya, karena di sini sudah dijelaskan bahwa ekonomi ya secara ekonomi UMKM itu menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin menderita, tidak seorang pun yang ingin menjadi pengangguran, tetapi ingin hidup bahagia, sukses, kaya, dan lain-lainnya. Nah, kita akan coba melihat dari sini berdasarkan data sampai tahun 2019 ya. Ini kita melihat betapa tingginya tingkat pengangguran yang didominasi oleh lulusan dari perguruan tinggi, dari diploma ataupun universitas. Kita lihat dari grafik ini terlihat nyata bahwa pengangguran itu sangat tinggi ya. Di sini terlihat ya, dan kalau kita lihat tahun 2020 sampai hari ini pun pasti bisa diprediksikan lulusannya atau penganggurannya tinggi. Nah, apakah hal ini menjadi sesuatu yang menarik? Tentu saja tidak, dan hal ini harus bisa diatasi. Karena keberadaan industri saat ini di Indonesia khususnya itu tidak mampu menampung semua lulusan mahasiswa atau lulusan alumni dari perguruan tinggi. Kalau yang dari SMK sudah jelas ya, SMK itu karena tidak memiliki skill, ya tentunya tidak menjadi prioritas. Tetapi kalau kita melihat dari lulusan diploma atau universitas, itu sangat-sangat tidak memungkinkan semua lulusan di Indonesia itu kita bisa membayangkan dari puluhan ribu perguruan tinggi itu setiap tahunnya meluluskan mahasiswa ya yang sekali lagi tidak mudah untuk masuk ke dunia industri atau masuk ke perusahaan menjadi pegawai. Nah, artinya bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tidak mungkin orang terdidik, orang memiliki kemampuan, keahlian harus berhenti, tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Maka kita juga akan lihat di sini ya persentase ketenagaan Indonesia seperti ini. Ini adalah pengangguran. Kalau di Indonesia itu kita mengenal pengangguran itu dibagi tiga, pekerja itu dibagi tiga, pekerja penuh 89 juta orang, ya. Padahal kita tahu penduduk Indonesia itu sudah hampir 300 juta, ya. Pekerja penuh 89 ya, juta. Pekerja paruh waktu artinya tidak full itu tidak bekerja dari Senin sampai Jumat, tetapi waktu-waktu tertentu, misalnya dosen part time, freelance dan sebagainya. Nah itu 28,41%. Nah setengah penganggur artinya 8, kita bisa jumlah di sini bahwa itu
membuktikan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia dengan usia angkatan kerja 100 sekian ini ternyata tidak mampu mendongkrak atau memenuhi masyarakat yang bekerja secara layak. Akhirnya di sini bisa kita lihat jumlah pengangguran, jumlah total pengangguran di Indonesia itu sekitar 67,5%. Nah, kita ini fakta yang harus kita selesaikan oleh pemerintah, maka disitulah muncullah adanya gagasan sebuah inovasi atau bagaimana mendongkrak, bagaimana memperbaiki adalah dengan kita berwirausaha. Karena setiap orang punya keinginan ya, ingin kaya, ingin sejahtera, ingin jabatan, ingin sesuatu yang penghasilan yang lebih ya kan, ingin punya mengembangkan jabatannya. Nah, kita akan mencoba lihat kalau kita memulai berwirausaha menjadi seorang pebisnis, kita akan masuk ke level yang mana? Nah, di sini kita ada beberapa tingkatan usaha ya. Kita akan lihat di sini usaha itu dimulai dari yang kecil, namanya usaha mikro ya. Usaha mikro biasanya kalau ada dana atau modal yang dibutuhkan adalah di bawah 50 juta ya, maksimal sampai 50 juta, dan itu masih punya peluang untuk mendapatkan keuntungan 300 juta dan sebagainya. Di atasnya lagi ada usaha kecil, ada usaha menengah dan besar. Di sini ada nominal-nominalnya kalau kita mau berbisnis. Tetapi dari sini kita tidak perlu khawatir, berwirausaha itu tidak selalu membutuhkan modal material. Ada juga bisnis yang tanpa modal pun ada. Nanti kita akan lihat contoh-contoh di slide-slide berikutnya. Tetapi ini kalau kita mau berbisnis yang memang membutuhkan modal seperti ini, ya kita akan mencoba. Nah, ini adalah satu alternatif kalau kita tidak mau jadi bekerja di perusahaan. Nah, berikutnya kita mau lihat juga di sini peranan UMKM. Peranan UMKM itu artinya bahwa keberadaan pelaku bisnis itu terhadap perekonomian Indonesia itu menyumbangkan sekitar 98,68%. Di sini adalah peranan UMKM atau wirausaha itu kepada perekonomian Indonesia itu sangat tinggi, ya sangat tinggi. Terus juga memberikan kontribusi juga terhadap PDB 61%, dan yang tertinggi di sini ada 97% itu keberadaan UMKM atau pebisnis atau orang yang melakukan wirausaha itu ternyata mampu membuka peluang lapangan kerja baru, artinya mampu menyerap tenaga kerja. Jadi melakukan wirausaha itu sangat membantu membuka lapangan kerja baru. Ya, selain kita bisa bekerja, ya tidak bergantung dengan orang, kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bekerja kepada kita. Nah ini, dan tidak kalah pentingnya keberadaan UMKM, pebisnis, baik itu pebisnis kecil, ya mikro dan kecil ini juga mampu memberikan kontribusi ekspor, karena kita tahu banyak industri rumah tangga, banyak industri rumahan itu yang sudah berhasil sampai go internasional. Nah itu kita akan lihat nanti banyak contoh-contohnya di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita jabarkan. Nah, saat ini kita dihadapkan oleh dua, ya. Pemerintah, ini adalah program pemerintah. Saat ini kita berada di era digital, era teknologi, industri 5.0, dan juga kita dihadapkan ajakan himbauan pemerintah untuk menjadi seorang entrepreneur, ya, menjadi entrepreneur itu menjadi alternatif. Bagaimana teknologi dan entrepreneur itu bisa berjalan beriringan, maka itu harus dimaksimalkan. Jadi entrepreneur itu tidak selalu dengan dikerjakan secara manual atau secara konvensional, tetapi sudah bisa mengoptimalkan platform-platform yang ada di teknologi. Apa yang teknologi itu? Banyak, dari mesin, robot, alat komunikasi, ya, IG, terus kita disuguhkan, kita disiapkan teknologi yang sangat canggih yang akan membantu kalau kita mau terjun ke entrepreneur, sangat mendukung, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sudah banyak saat ini ya. Kalau kita survei, kita lihat itu mulai banyak. Bisnis itu tidak dimulai dari usia tua, tetapi dari saat usia dini pun sudah bisa dilakukan. Dengan menggunakan alat sederhana, misalnya handphone, kita jualan online itu contohnya sudah bisa teraplikasi. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi dan seterusnya. Wirausaha di Indonesia, keberadaan wirausaha di Indonesia saat ini, ya, di Indonesia sekarang ini sedang tumbuh subur, sedang viral, sedang marak, sedang menjadi isu terhangat ya, yang terus didengung-dengungkan, yang terus disosialisasi oleh pemerintah dan juga menteri-menteri pemuda dan bisnis ya, dan kreatif dan bisnis
itu keberadaan entrepreneur saat ini tuh masih 56,5 juta %. Artinya kan masih banyak masyarakat yang belum terjun atau belum memahami tentang entrepreneur itu. Nah, itu siapa yang mendominasi? Ya ini UMKM dan koperasi. Jadi usaha-usaha kecil menengah, ya yang tadi saya sampaikan, usaha rumahan, usaha pribadi, usaha perorangan, itu yang ternyata lebih banyak digunakan. Anda bisa lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di dekat rumah kita, di mana-mana sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat biasa, justru itu yang memberikan sumbangan untuk perbaikan perekonomian Indonesia. Nah, kaitannya dengan teknologi, nah kalau kita lihat dari entrepreneur ini artinya bisnis yang dilakukan secara manual ya, secara konvensional atau secara sederhana. Tapi yang menggunakan teknopreneur baru 1,5%. Padahal kalau kita lihat masyarakat itu saat ini tidak bisa lepas dari teknologi. Apa saja contohnya? Ya salah satunya adalah komunikasi. Alat komunikasi seperti handphone itu adalah salah satu bagian dari teknologi yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha. Ya, jadi kita teknopreneur itu adalah wirausaha berbasis teknologi. Jadi bisnis dengan mengoptimalkan teknologi. Bukan berarti teknopreneur itu hanya milik orang-orang yang memiliki keahlian teknologi atau bidang IT saja yang bisa berbisnis, salah. Tetapi kita pun sebagai orang awam itu bisa melakukannya karena itu hanya memanfaatkan platform ya, fitur-fitur yang ada di teknologi tersebut. Nah, kalau kita lihat ranking kita masih 1,56%, itu jauh di bawah yang saya sebutkan di sini. USA 11% sudah menggunakan teknopreneurnya. China 12%, ya kan lebih tinggi ya. Singapura 8%, Malaysia dari Indonesia itu masih jauh padahal ya. Oke, padahal penduduknya banyak sekali, artinya kita tahu bahwa Indonesia itu kemampuan atau penguasaan teknologi harusnya lebih jago juga. Nah, ini yang harus kita benahi, yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama untuk ke depan kita kalau mau berbisnis, mari kita sama-sama optimalkan dengan teknopreneur. Nah, kita melihat di sini ada contoh-contoh ya. Kalau bisnis itu kan ada bisnis mikronya, kita berbicara yang mikro dulu, yang kecil. Mikro itu adalah perusahaan atau bisnis yang dimulai dari kecil. Contohnya ya karena mikro itu biasanya lebih ke perorangan ya. Apa sisi positifnya dan sisi negatifnya? Yang jelas karena dijalankan sendiri ya tanpa banting. Fleksibel, kita bisa melakukan kapan saja. Karena sendiri ya dia mandiri. Terus efisiensi dalam hal pengelolaan karena dilakukan oleh masih minim. Terus keuangannya, laporannya dikelola sendiri. Itu dari sisi positifnya seperti itu. Jadi tidak ada yang mengatur, tidak ada yang tidak ada yang mengarahkan, ya, dilakukan secara sendiri. Jadi kita bisa bebas melakukan apa saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus ingat kalau industri kecil itu ada sisi negatifnya. Kalau nggak dikelola dengan baik, maka akan mendapat dampak negatif. Salah satunya informal. Yang dimaksud informal ini secara legalitas ya tidak ada, secara resminya tidak jelas. Maka ini yang harus diperbaiki. Terus pendapatannya ekonomi juga rendah karena perusahaan kecil, karena bisnisnya lebih sifatnya pribadi, perorangan, maka ya tidak memiliki SOP yang akan dianut, yang akan ditiru. Mereka jalan suka-suka. Nah, terus tidak ada pengelolaan manajemen yang bagus. Terus ya pengembangannya terbatas karena mikirnya sendiri, karena dilakukan sendiri. Ini kelemahannya karakter usaha yang dilakukan secara individu atau perorangan. Nah, nanti kita akan melihat ya, sekarang ciri seorang wirausaha itu seperti apa? Yang jelas seorang wirausaha itu harus mampu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya. Jadi intinya gini. Jadi dalam berwirausaha itu ya kita harus serius, fokus ya, tidak ala-alanya gitu, tidak yang penting jalan, yang penting bisa hidup. Nah, itu tidak seperti itu. Kalau wirausaha itu biasanya dari mulai berkembang tumbuh itu mulai lahir sampai tumbuh sampai berkembang itu selalu ada inovasi, selalu ada sesuatu yang baik. Nah, kalau menjadi seorang berusaha, jadi saya sampaikan di sini kalau kita mau fokus kepada wirausaha, lagi ini kan menjadi alternatif, kita harus siap bersahabat dengan ketidakpastian. Kenapa disebut ketidakpastian? Ya karena memang bisnis itu kan fluktuatif ya, bisa naik turun, kadang bagus, kadang menurun, kadang rugi, kadang untung. Itu harus kita hadapi dan kita harus siap menghadapi itu. Nah, tapi tentunya dengan ketidakpastian itu akan ada banyak muncul strategi, akan banyak muncul ide, akan banyak muncul inovasi yang akan membuat kita tangguh, membuat kita tumbuh dan berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Ya, menjalankan usaha yang real, benar-benar usaha yang nyata, yang diawali dengan proses yang baik dari nol sampai berhasil. Nah,
Sekarang kita mau lihat definisi wirausaha dilihat dari beberapa faktor. Dari sini faktor mindset ya. Wirausaha adalah seorang yang pemikirannya ditujukan untuk mengidentifikasi peluang. Jadi wirausaha itu adalah orang yang bisa melihat peluang yang dapat dijadikan suatu usaha yang dapat menghasilkan laba. Jadi melihat peluang yang bisa dijadikan menghasilkan laba atau profit dalam jangka panjang. Itu wirausaha itu seperti itu. Jadi wirausaha itu tidak asal membuat, tapi dia ini peluang, ini bisa berkelanjutan dan akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, peluang-peluang yang dipilih adalah peluang-peluang yang paling memungkinkan menghasilkan keunggulan. Artinya peluang itu ini di masyarakat itu belum ada atau di masyarakat itu masih sedikit sehingga itu menjadi peluang. Kalau yang di masyarakat itu bisnis yang sudah banyak, kita mengikuti bisnis yang ada agak susah karena yang lama pun sudah eksis, sudah oke, sudah dikenal dan otomatis bisnisnya lebih bertahan. Tapi kalau kita mengikuti bisnis yang ada dengan tipe yang sama, dengan model yang sama, ya itu kemungkinannya kecil untuk bisa berhasil. Jadi yang dimaksud dengan peluang ini ya menciptakan usaha baru ya, atau mengamati usaha yang ada tapi kita kembangkan dengan inovasi yang kita miliki. Itu lebih menjanjikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari tindakan, wirausaha atau pengusaha itu adalah seorang yang mengutamakan tindakan, getting things done. Artinya selalu berbuat, selalu berinovasi, tidak hanya berangan-angan, tetapi getting things done, dilakukan. Setelah gagasan atau peluang yang dianggap paling baik diidentifikasi, seorang wirausaha akan segera menyusun perangkat organisasi. Ya, dia akan mengembangkan bisnisnya itu dengan cara apa? Menyusun organisasi itu pembagian tugasnya, pembagian sumber dayanya, terus bagaimana dia mewujudkan dan dia bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis karena bisnis itu harus seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang definisi kewirausahaan. Beberapa pengertian wirausaha ini saya ambil secara umum dan secara garis besar yang harus kita pahami. Pengertian kewirausahaan mengandung makna sebagai suatu proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, merupakan proses kehidupan. Proses tersebut menyangkut pendirian perusahaan yang dimulai dari tahap inkubasi, dari awal sekali, dari startup, pengembangan, pertumbuhan dan ekspansi, proses pengembangan gagasan yang berkelanjutan, proses meningkatnya efektivitas dan efisiensi ya. Jadi kewirausahaan itu merupakan cara berpikir, cara mindset kita, tindakan dan proses yang mengarah kepada pengidentifikasian peluang. Jadi kan nggak jauh-jauh ya, wirausahaan itu sama dengan adanya memanfaatkan peluang. Ya. Dan untuk mewujudkan menjadi usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif melalui suatu proses yang berkelanjutan dan dinamis. Itu adalah definisi dari perusahaan. Nah, sekarang saya mau mencoba menjelaskan kenapa sih wirausaha itu menjadi satu pilihan sebagai satu alternatif. Ya, kenapa orang memilih wirausaha? Ternyata ada alasannya. Ya, banyak sekarang orang Indonesia itu berbondong-bondong rame-rame menjadi seorang pengusaha, tentunya ada alasannya. Yang pertama, alasannya tentang keuangan. Yang jelas wirausaha itu menjadi passive income, menjadi tambahan penghasilan ya yang menjadikan jaminan stabilitas keuangan, diversifikasi penghasilan dan karena tidak memiliki sumber keuangan lainnya. Artinya menjadi pekerjaan sampingan atau justru ini menciptakan sesuatu yang baru. Terus yang kedua, alasannya adalah alasan sosial. Apa yang dimaksud dengan alasan sosial? Artinya gini, kalau seseorang memiliki wirausaha, tentunya itu memposisikan kita di status sosial masyarakat. Kita akan dikenal orang, bukan berarti disombongkan ya, dikenal karena kita memiliki usaha yang mungkin bisa menjadi sebuah panutan, menjadi contoh untuk masyarakat. Ya, kalau kita lihat pakar-pakar entrepreneur di televisi, ya mereka diundang, artinya kan mereka sharing, mereka ini misalnya Gibran, ini Bensu, ini Mary Riana, itu kan semua diundang oleh media untuk menceritakan pengalaman dia berwirausaha dan sebagainya. Itu contoh-contoh saja. Banyak sekali yang kita yang kita lihat. Contohnya founder-founder MS Glow, founder-founder Haus, foundernya makanan-makanan, founder-foundernya sepatu. Itu kan semuanya dikenal oleh masyarakat dan mereka sharing. Pada saat sharing itu mereka sudah dianggap sebagai panutan yang bisa dicontoh
yang bisa menularkan, bisa menginfluence kepada masyarakat untuk bisa kita berwirausaha. Yang ketiga, pengabdian masyarakat, ya, pelayanan sosial. Ini kenapa? Karena seorang pengusaha itu kan pasti akan menciptakan sebuah usaha dan otomatis akan mampu membuka peluang atau lapangan pekerjaan. Jadi selain menciptakan usaha juga menciptakan lapangan pekerjaan, karena kalau kita hanya puas dengan pekerjaan secara pribadi, bisnis secara pribadi, itu nggak cukup. Tapi kalau kita mau mengembangkannya, mau tidak mau kita harus merekrut orang. Nah, disinilah yang disebut pengabdian, karena kita sudah membantu orang yang memiliki kompetensi untuk bersama-sama berjalan, sama-sama membangun sebuah bisnis, dan mereka kita rekrut sebagai karyawan kita, otomatis kita sudah membantu mensejahterakan masyarakat, membantu memberikan pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru. Nah, kalau yang secara pribadi, keluarga tentunya iya. Jadi kalau kita dalam istilahnya suatu saat kita dewasa, kita punya keluarga, kita sudah memiliki masa depan buat keluarga itu sudah aman, sudah nyaman, kita sudah siapkan semuanya untuk keluarga. Itu alternatif lainnya ya. Yang terakhir adalah pemenuhan diri atau aktualisasi diri. Untuk menjadi atasan atau mandiri, ya kita bisnis itu bukan sesuatu yang kita uber adalah profitnya, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, menolong orang, itu namanya aktualisasi diri. Seorang pebisnis atau wirausaha yang sejati itu memang di awal memang kita mengejar profit, tapi setelah sukses, setelah ekspansi, sudah banyak perusahaan, yang dikejar bukan itu lagi, tapi bagaimana dia berkembang, bagaimana usaha itu bisa bermanfaat bagi orang, dan otomatis itu nyambung dengan pengabdian yang ada. Nah, itu adalah alasan kenapa alternatif atau wirausaha itu menjadi pilihan alternatif dan kenapa banyak orang memilih wirausaha. Berikutnya, ini adalah entrepreneurial power skill, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dalam bagi seorang pengusaha. Itu kita bisa lihat di sini ya, nanti bisa dibaca kembali. Dan kita akan lanjut kepada kompetensi yang harus dimiliki. Nah, kompetensinya apa? Wah, ternyata susah ya jadi wirausaha. Sebenarnya tidak susah, tapi kita harus mau belajar tentang ini semuanya. Sambil berjalan, kita harus bisa mengembangkan, mengisi kompetensi kita ini kalau kita mau jadi pengusaha yang baik. Sekali lagi, karena di awal tadi dibilang bahwa wirausaha itu bukan sekedar menjalankan usaha yang ala kadarnya. Kalau kita mau serius, ya kita harus mampu ini. Dan tidak semuanya orang memiliki ini semua secara langsung, secara instan. Itu berproses. Tapi kita perlu tahu, kompetensi yang harus dimiliki kalau kita memiliki usaha, walaupun dari usaha kecil, pribadi, perorangan, terus kita kembangkan, kita harus tahu manajemen strateginya seperti apa, mengidentifikasi atau memilih peluang itu seperti apa, perencanaannya, pengelolaan perusahaannya, manajemen pemasarannya, karena bisnis itu harus ada pemasarannya ya, terus bagaimana pengelolaan produksinya, resikonya seperti apa, terus keuangannya seperti apa, harus dikelola dengan baik, terus performa perusahaan, artinya menganalisis itu laporan keuangannya secara tahunan seperti apa, dan yang terakhir adalah inovasi, karena wirausaha itu juga perlu inovasi, harus ada inovasi setiap tahunnya, setiap waktunya. Kalau kita tidak inovasi, kita akan kolaps, kita akan gulung tikar. Jadi usaha yang sukses, usaha yang stabil itu pasti mereka yang memiliki inovasi yang terus bertambah terus. Ya, kalau kita misalnya kita ambil contoh aja ya, bakso dulu, bakso itu kan hanya taunya bakso itu bulat, ada tahu, ada bakso, itu aja kan. Tapi kalau cuman itu saja, terus kan muncul banyak penjual bakso yang lainnya. Tapi mereka memiliki inovasi, adalah bakso mercon, adalah bakso keju, adalah bakso jamur. Nah, itu kan contoh-contoh inovasi. Kalau kita bertahan dengan yang kita miliki, itu lama-lama akan selesai, gulung tikar. Nah, itu yang disebut bisnis itu kayak gitu, inovasi. Terus ada perubahan, ada perubahan. Ya, kita nanti akan belajar contoh-contoh yang lain. Nah, sini kita akan coba usaha yang bagus untuk memulai bisnis itu adalah usaha yang sesungguhnya didasarkan dari motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian, ya, dijalankan dengan tulus, kerja keras dan inovasi. Ingat sekali lagi, wirausaha itu selalu cirinya ada inovasi, inovasi, inovasi. Ya, tidak dilakukan dengan jalan pintas, ya. Terus membangun secara bertahap, terus menjaga nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive voice income, ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Pendidikan, spiritual itu penting. Ini sesungguhnya. Jadi kita tetap harus ada kerja, ada usaha, ada doa, itu tanda penting ya. Nah, contohnya apa? Ini adalah contoh-contoh usaha yang sesungguhnya.
Ya kan? Ini contohnya kita bisa lihat sekarang ini banyak kita temui di lingkungan kita bisnis-bisnis anak kekinian, ya misalnya makanan-makanan Korea, apa takoyaki dan sebagainya, atau makanan-makanan Jepang lainnya, atau minuman-minuman yang kita temui di mana-mana dengan menggunakan alat sederhana, ya kan, pakai kontainer, pakai mobil, kita sering lihat seperti itu ya. Terus ada lagi nih yang sekarang kekinian minuman-minuman yang semua didominasi oleh anak muda, ya bukan lagi saat ini tuh bisnis itu adalah kenapa kita sampaikan kepada mahasiswa karena bisnis saat ini tuh adalah miliknya anak muda, ya, miliknya generasi milenial. Kenapa? Memiliki keahlian di bidang teknologi, memiliki banyak ide, bukan lagi bisnis itu miliknya orang tua yang tunggu nanti umur 50 sudah banyak ngumpulin modal baru bisa bisnis, tidak. Sekarang bisnis itu tidak ke arah sana. Ya, kita pun sambil belajar bisa sambil memulai bisnis. Itu yang saat ini perputaran bisnis itu seperti itu. Nah, berikutnya ini. Nah, ini juga saya sampaikan kepada semuanya. Jadi bisnis itu juga bisa dimulai dari hobi, kebiasaan kita, minat kita, ya. Ini ada kerajinan tangan dan sebagainya, itu bisa menjadikan peluang bisnis. Jadi peluang itu bisa kita lihat dari sudut manapun, ya kan, dari sudut manapun. Mungkin kita juga pernah mendengar ya istilahnya cuci sepatu. Dulu mungkin bukan menjadi sesuatu hal yang menarik, tapi cuci sepatu aja sekarang menjadi tren, menjadi kebutuhan yang menjadi dari peluang bisnis. Kalau Anda tahu di mall-mall yang itu banyak sekali kita temui cuci sepatu. Nah, padahal dulu cuci sepatu sendiri ya di rumah gitu ya dengan sabun dan sebagainya. Sekarang sudah canggih ya. Itu sudah dijadikan peluang bisnis. Dan banyak lagi bisnis-bisnis yang dimotori oleh anak-anak muda itu banyak sekali. Ini juga sama ya contoh peluang bisnisnya. Nah, ini sekarang saya mencoba. Nah, berikutnya kita ada usaha spekulatif. Apa itu usaha spekulatif? Usaha spekulatif itu adalah usaha yang usaha yang hanya halu ya, halu atau PHP istilahnya anak kekinian itu seperti itu. Ini bisnis yang hanya mengedepankan janji-janji ya dengan cara instan yang tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dibuktikan. Terus dia sudah melakukan banyak cara hal yang negatif ya dengan cara ya semacam PHP ya, hanya palsu atau imajinasi saja, dan tentunya ini sudah tidak memandang lagi secara keagamaan, sudah disalahgunakan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ini ya mereka melakukan cara yang instan atau yang cara tidak wajar. Nah, contohnya Anda pernah lihat ya arisan bodong, arisan-arisan saham dan sebagainya, atau arisan yang akhirnya banyak penipuan-penipuan, itu adalah bisnis spekulatif yang menjanjikan terus ada yang di SMS atau di WA kita dapat ingin mendapatkan tambahan dengan tidak bekerja, dengan di rumah saja sebulan bisa menghasilkan 50 juta, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Itu adalah contoh-contoh janji-janji bisnis yang tidak jelas atau spekulatif. Itu adalah cara salah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi bagian kita, tapi kita harus mengeluarkan ide. Ini contoh-contohnya, bisa dibaca lagi nanti. Nah, sekarang kita akan menjadi yang mana? Kita akan menjadi seorang yang illusionary wealth, ya, hanya ilusi saja, atau yang real. Kalau yang di sebelah sini, sebelah kiri ini, kita berada di posisi orang yang mendewa-dewakan uang, karena itu masuk kelompok yang spekulatif. Di sini jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda. Tetapi kalau di sini ya akan sifatnya abadi karena ini real pekerjaan, kita bekerja saling menjaga, kita berusaha. Di sini adalah di akhirnya adalah jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup yang hemat, nikmati. Nah, ini real. Kalau ini kan tidak. Nah, kita tinggal memilih Anda yang berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu pilihan Anda. Nah, berikutnya kata kuncinya kalau kita mau menjadi seorang pengusaha itu yaitu satu, tumbuh. Kedua, ya, ingatlah tujuan hidup itu bukanlah menjadi kaya, tetapi melainkan tumbuh. Orang itu harus bisa bertumbuh, bukan menjadi kaya. Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Nah, kaya itu sebetulnya adalah akibat, hanya bonus, bukan tujuan utama. Ya, terus jadi kaya itu merupakan proses kemandirian. Itu dampak saja hasilnya kalau kita bertumbuh, tapi otomatis kalau kita bertumbuh kan wawasan kita juga bertambah dan otomatis banyak ide atau inovasi yang kita kembangkan yang akhirnya membantu atau memberikan jalan kita kepada suatu bonus ya, menjadi kaya, menjadi sukses dan sebagainya. Nah, kita akan lihat
Nah, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bersahabat dengan ketidakpastian. Yang dimaksud ketidakpastian itu begini. Tadi di awal saya bilang bahwa entrepreneur, wirausaha itu menjadi alternatif. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi karyawan atau wirausaha? Kalau kita menjadi karyawan, artinya kita adalah orang yang menolak ketidakpastian. Kita benar-benar tidak siap menghadapi tantangan. Kita benar-benar orang yang pinginnya aman. Kita pinginnya boles, kita pinginnya udah saya nggak mau yang neko-neko. Itu adalah karyawan. Ya, menolak ketidakpastian, butuh rasa aman dan nyaman, butuh yang pasti-pasti saja. Tetapi seorang wirausaha sebaliknya, dia bersahabat dengan ketidakpastian. Ya, dia tidak bergantung dengan orang, dia siap menghadapi risiko apapun, rugi untung, dia siap tidak profit, ya. Nah, itu adalah tantangannya. Tetapi dari tantangan itu, dari ketidakpastian itu, biasanya seorang wirausaha itu dan dipastikan itu langsung menemukan solusi, menemukan ide lagi, menemukan cara lagi untuk bisa bangkit. Nah, untuk kenapa saya gagal? Dia langsung berputar, langsung mencari solusi dan biasanya ditemukan jalan untuk mendapatkan solusi tersebut. Itu bedanya. Nah, pilihan kita mau jadi apa sekarang? Nah, jadi kita mau jadi apa? Kalau kita mau jadi karyawan, oke, berarti Anda akan bekerja di karyawan dengan persaingan yang sangat ketat ya di seluruh, karena tadi saya sampaikan bahwa di perusahaan atau industri itu banyak yang tidak mampu menyerap lulusan atau lulusan dari perguruan tinggi setiap tahunnya. Ya, belum lagi yang pengangguran itu. Artinya kalau kita memang sudah tahu bahwa kita tidak bisa ya masuk ke perusahaan, berarti kita harus berpikir yang real, yang logik ya, bahwa kita harus membangun mindset entrepreneurial. Yaitu kita harus fokus ya, action oriented, berpikir simple, ya kan? Selalu mencari peluang baru, selalu akan ada jalan. Kalau kita mau berpikir selalu akan ada jalan. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi, ya, hanya mengambil peluang terbaik, fokus pada eksekusi dan memfokuskan energi pada setiap orang dalam bisnis. Nah, sukses itu adalah pilihan ya, sukses adalah pilihan. Anda bisa memilih apa saja. Nah, Anda apa yang harus Anda pilihan? Anda ya silakan. Anda mau pilih sebagai karyawan, artinya Anda akan bekerja pada orang lain secara profesional eksekutif ya. Anda harus taat dengan peraturan yang ada di perusahaan, Anda tidak boleh mangkir, Anda harus memenuhi target yang ada, Anda juga diatur oleh waktu dan sebagainya, Anda harus kalau misalnya melakukan kesalahan akan ditegur, itu adalah karyawan. Tetapi kalau Anda menjadi seorang entrepreneur, ini adalah bisa, artinya banyak karyawan yang memiliki ide-ide wirausaha yang biasanya inovasi masukannya disampaikan kepada perusahaan yang akhirnya menjadi sebuah ide baru untuk terobosan baru untuk pengembangan sebuah bisnis di perusahaan. Nah, ini juga ada. Nah, tapi kalau Anda memutuskan untuk menjadi entrepreneur sebagai alternatif, itu artinya Anda sudah siap dalam hal memiliki usaha yang akan dikembangkan sendiri di awalnya ya. Awalnya sendiri ya. Tapi nanti ke depannya kan bisa berkembang, bisa ekspansi dan bisa memiliki karyawan yang banyak. Nah, atau Anda mau memilih social entrepreneur. Social entrepreneur itu adalah orang yang memiliki jiwa sosial tapi sambil membimbing atau sambil menularkan bagaimana berbisnis. Nah, itu. Dan ketiga adalah ecopreneur, yaitu wirausaha bisnis tapi dalam bidang lingkungan hidup yang akhirnya juga memperhatikan lingkungan hidup ya. Itu. Ini adalah pilihan, itu semuanya terletak pada pilihan Anda. Sukses adalah pilihan. Nah, saya akan menyampaikan tips praktis dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama, sekali lagi saya sudah sampaikan di awal bahwa bisnis itu tidak selamanya harus dengan modal materi. Materi itu uang ya. Bisnis itu bisa dimulai dari ide kreatif ya, gagasan, karena banyak banget bisnis yang memang tidak pakai modal, tidak pakai ruang, tidak pakai tempat, tidak pakai, ini hanya menyampaikan ide-ide gagasan-gagasan ya, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Jadi sekali lagi bukan uang tetapi keyakinan untuk tumbuh dan menang. Yang kedua harus siap ya, tips praktisnya ya kita harus siap loh, siap menghadapi tantangan. Kalau kita sudah mundur sebelum berperang, ya itu bukan tipe-tipe seorang entrepreneur. Ya, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru, dan persiapkan diri Anda untuk dengan baik. Membangun network itu penting karena bisnis itu ujungnya akan ada kerjasama dengan network, adanya konsumen, orang-orang yang akan mengangkat, menolong, atau orang-orang yang akan membantu bisnis kita menjadi lancar, itu adalah networking. Nah, sekarang kita akan belajar tentang
cash flow quadrant. Ini juga menjadi pilihan alternatif buat kita semuanya. Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih menjadi employee atau karyawan, atau Anda memilih sebagai self-employee, berusaha sendiri, jadi Anda memiliki sebuah pekerjaan sendiri, atau Anda menjadi B-type atau business owner, pemilik usaha, ya, Anda memiliki usaha dan Anda memiliki karyawan, atau Anda menjadi investor. Oke, kita tidak bisa pungkirin anak-anak milenial juga sebetulnya ada yang sudah berpikir untuk berbisnis, tapi ada juga yang masih idealis ingin bekerja di perusahaan. Jadi tidak salah kalau misalnya Anda, saya nggak mau, saya mau bekerja di kantor saja, saya ingin punya jabatan, saya ingin menjadi manajer, saya ingin menjadi seorang direktur, oke, tidak salah. Itu status Anda adalah employee. Apapun kedudukan Anda, walaupun sampai Anda menjadi direktur utama, Anda adalah karyawan. Karyawan itu artinya Anda akan diatur oleh jam kerja, Anda akan diatur oleh regulasi perusahaan, Anda harus melakukan pekerjaan sesuai target, harus buat laporan dan sebagainya, walaupun jabatan Anda direktur. Ya, tetapi nggak apa-apa, saya ingin punya jabatan ini, saya ingin tenar, oke, tidak salah. Ya, tetapi kalau kita menjadi self-employee, artinya itu sebaliknya. Anda menjadi bos untuk diri Anda sendiri. Anda menjadi bos, Anda memiliki pekerjaan atau bisnis yang bisa Anda jalankan, Anda punya penghasilan juga Anda kelola sendiri. Yang tadi disampaikan ya, Anda juga bisa mengatur sendiri, Anda fleksibel mau ngapain saja. Nah, itu baru self, karena bisnis itu ada yang dimulai dari perseorangan, tidak langsung punya karyawan. Tetapi dari self-employee ini tentunya orang akan berkembang. Bisnis itu, ya sekali lagi, ciri entrepreneur itu tidak pernah puas dengan apa yang dihadapi hari ini. Tidak puas itu artinya tidak puas dalam hal yang positif ya. Tidak puas dengan apa yang dia kerjakan. Selalu pingin yang lebih lagi, pingin yang lebih baik lagi. Itu yang namanya inovasi. Nah, pada saat orang itu melakukan inovasi, berarti akan ada pengembangan. Berarti harus ada pengembangan, berarti biasanya mulailah bisnis itu menjadi besar. Dia tidak sanggup lagi menjalani sendiri, maka dia butuh orang lain. Nah, butuh orang lain itu artinya Anda sudah naik kelas, berada di B-type atau business owner. Anda menjadi pemilik usaha, di mana Anda sudah mulai memperkerjakan orang. Ya, ingat bahwa orang bekerja untuk Anda, ya, sistem bekerja untuk Anda. Jadi di sini Anda sudah naik kelas, memiliki usaha, membuka lapangan kerja baru, menciptakan ide-ide yang inovasi. Nah, pada saat ini berkembang terus, nah, sekali lagi manusia itu, entrepreneur itu tidak puas dengan apa yang dilakukan. Setelah berkembang, dan sudah menjadi panutan dan sudah dikenal oleh masyarakat, ya, ujung-ujungnya nanti akan ada investor. Investor itu apa? Investor itu adalah, ini istilahnya money work for you, artinya uang bekerja untuk Anda. Kalau di level 1, 2, 3, ESB itu adalah kita bekerja untuk uang. Kita bekerja untuk mengejar uang. Tetapi kalau di sini, ini kebalikannya. Kita tidak lagi mencari uang, tapi banyak orang yang akan menjadi investor, menyumbangkan dananya untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing dalam mengembangkan bisnis atau ekspansi, mau buka ke kantor di luar negeri, mau buka di seluruh kota, sudah tidak pusing lagi. Karena Anda sudah dikenal, Anda sudah menjadi panutan, Anda sudah secara sosial, Anda sudah dikenal, maka tidak usah mengajukan pinjaman ke bank. Ya, kalau di awal di sini mau self-employee atau business owner, itu biasanya kan kita berusaha mengembangkan bisnis kita dengan mengajukan pinjaman ke bank dan sebagainya atau pinjaman modal. Tapi di sini pada saat Anda yang di sini, yang di sisi kuadran keempat ini, yang ada investor mengejar-ngejar Anda, ya, artinya money bekerja untuk Anda. Jadi benar-benar investor itu, kita juga bisa jadi investor juga sama, ya, orang lain pun jadi mengembangkan bisnis kita juga bisa. Jadi kita bisa melakukan ini kalau kita memang fokus mau di entrepreneur, kita akan fokus di entrepreneur atau pengusaha. Berarti kita harus melalui tahap-tahap ini. Apakah kita langsung bisa S, Bu? Bisa. Tidak harus employee, langsung S pun bisa. Karena tadi ya, salah satu alternatif karena tidak mampunya industri menampung lulusan dari perguruan tinggi atau dari lulusan-lulusan sarjana atau diploma, maka orang akan langsung pilih ke self-employee. Itu. Ini adalah pilihan dan itu semuanya tergantung dari pilihan Anda semuanya. Nah,
Tidak ada orang yang tidak ingin sukses ya, semuanya ingin berada di puncak, semuanya ingin sukses. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan di sini? Jika tidak ada pertanyaan, berikutnya kita masuk ke diskusi time ya. Silakan Anda berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi ya. Silakan diisikan, dan di ini juga ada tugas mandiri yang harus Anda kerjakan untuk pendalaman materi kita dan untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipelajari, bisa dicek kembali. Dan dengan demikian maka pertemuan kita pada hari ini atau pertemuan pertama ya kita cukupkan, dan saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi, dan semoga materi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kali.